Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala aktivitasnya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, ini ada informasi terbaru ya terkait P3K 2024, di mana hari ini itu kabarnya ada demo ya Bapak Ibu ya, di mana untuk Satpol PP minta diangkat PNS. Oke, Bapak Ibu bisa perhatikan di sini ada informasi terkini dari jpnr.com Rabu 15 Januari kemarin ya Bapak Ibu ya. Di sini hari ini ya kan, besok berarti kan hari ini, hari Kamis ya. R2 dan R3 kepung kantor gubernur, honorer Satpol PP minta diangkat PNS. Oke, ini tidak lain dan tidak bukan adalah ada beberapa teman-teman R2 dan R3 itu yang tidak kebagian formasi Bapak Ibu ya. Dan di sini memang sudah ada solusi sih sebenarnya. Jadi cuma solusinya itu P3K paruh waktu. Jadi ini teman-teman itu kayak nggak bisa menerima seperti itu ya. Harus P3K full time ataupun apa PNS. Nah, di sini non ASN ini adalah permasalahan yang harus Bapak Ibu ketahui ya kan, dan solusinya atau rekomendasi solusi. Ada yang TMS, kemudian katakanlah tidak lulus CPNS itu gimana, teman-teman bisa pahami tentunya ya. Oke. Nah, di sini ada peserta seleksi ya Bapak Ibu. Peserta seleksi PPK tahap 1 berkode R2 dan R3 akan melakukan demo di kantor Gubernur Jawa Barat pada hari ini ya. Dalam aksi tersebut 2.000 lebih honorer Satpol PP akan bergabung. Bahkan mereka menyuarakan kepada pemerintah untuk menjalankan amanat UU Pemda pasal 256 untuk mendapatkan penempatan ya Satpol PP sebagai PNS. Oke, kalau PNS sepertinya cukup berat Bapak Ibu ya. Mungkin kalau P3K full time masih bisa dipertimbangkan karena posisinya itu adalah R2 dan R3. Artinya teman-teman ini belum kebagian formasi. Jadi menurut regulasi paruh waktu terbaru, paruh waktu itu hanya sebagai transisi ya Bapak Ibu ya. Transisi untuk teman-teman nanti endingnya nanti ya P3K full time atau penuh waktu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, tentunya mengenai P3K paruh waktu di sini ada mekanismenya yang harus Bapak Ibu ketahui ya. Di mana Bapak Ibu nanti harus ditetapkan ya sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan diberikan nomor identitas juga. Nah, tahap pengangkatannya gimana paruh waktu menjadi P3K full time? Tentunya P3K itu PPK pejabat pembina kepegawaian itu mengajukan usul nih kepada Menpan RB. Kemudian Menpan RB itu menetapkan rincian. Kemudian PPK menetapkan pengangkatan PPPK. Syaratnya adalah berpredikat kinerja minimal baik. Jadi dijalanin saja sebenarnya Bapak Ibu ya untuk P3K paruh waktu ini sebenarnya masa transisi saja Bapak Ibu ya. Jadi nanti endingnya ya teman-teman akan diangkat menjadi P3K yang full time. Nah, seperti itu Bapak Ibu, hari ini itu lebih dari 2.000 honorer Satpol PP akan demo di kantor Gubernur Jawa Barat. Ketua Umum Komunikasi Bantuan Polisi Pamung Praja ini kepada JPNN memberikan pernyataan seperti itu. Dia menegaskan juga aksi itu akan berkelanjutan setelah di Gubernur, akan dilanjutkan ke Kementerian Dalam Negeri, Kemenpan RB, puncaknya ada di Istana Negara dalam waktu yang tidak bersamaan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian walaupun tergabung dengan masa R2 R3 lanjutnya, honorer Satpol PP memiliki tuntutan yang sangat khusus sekali Bapak Ibu ya. Oke, tuntutan khusus, mantap jiwa. Nah, di sini kami minta penyelesaian honorer ya kan. Bapak Ibu bisa perhatikan di sini penyelesaian honorer Satpol PP harus sesuai dengan amanat UU 23. Dia mengungkapkan juga honorer Satpol PP sudah mengikuti seleksi P3K tahap 1. Namun ada 4.300 Satpol PP se-Jawa Barat yang tidak mendapatkan formasi, statusnya R2 dan R3. Nah, memang banyak daerah yang memang jumlah formasinya itu sangat sedikit Bapak Ibu ya. Jumlah formasi yang diusulkan itu rata-rata itu kurang dari jumlah pelamarnya. Ya otomatis ya nggak bakalan tuntas Bapak Ibu ya kalau kayak gini. Nah, pasti nanti ada teman-teman yang tidak kebagian formasi tentunya Bapak Ibu ya, seperti itu. Dari sini Bapak Ibu bisa perhatikan melihat fakta tersebut, lanjut Fadlun honorer Satpol PP bersungguh untuk diselesaikan lewat pengangkatan PNS. Alasannya, nah ini alasannya Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa penyelesaian honorer Satpol PP lewat PPPK tidak sesuai dengan amanat undang-undang. Selain itu tidak akan terselesaikan seluruh Indonesia karena menggunakan anggaran daerah. Berbeda kata Pak Drun dengan PNS yang menggunakan APBN sehingga dananya dari pusat.
Kalau penyelesaian dengan PPPK akan berlarut-larut karena dibebankan kepada daerah. Apalagi untuk Pemda yang APBD-nya kecil akan menjadi permasalahan yang sangat besar. Ya, ini masuk akal juga sih Bapak Ibu ya. Cuma di sini memang kalau PNS terlalu berat seperti itu. Jadi anggarannya itu nggak ada Bapak Ibu ya. Intinya seperti itu. Nah di sini Bapak Ibu perlu ketahui bahwa ada kriteria nih, ada kriteria PPPK dalam pengangkatan data BKN tahun anggaran 2024. Tentunya ini berdasarkan keputusan Menteri Pan-RB, ya kan? Kriterianya itu teman-teman yang tidak memenuhi syarat pada PPK tahap 1, kemudian tidak memenuhi syarat CPNS, belum melamar pada seleksi P3K, ini bisa melamar di tahap 2. Tetapi jenis jabatan yang dilamar itu dibatasi. Ada pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan yang terakhir adalah penata layanan operasional. Tentunya mekanismenya gimana? Mekanismenya nanti kriteria pelamar tambahan pada seleksi PPPK ini akan ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, itu yang ini ya Bapak Ibu ya, ini yang awalnya tidak memenuhi syarat, CPNS, PPPK, kemudian belum melamar. Lah ini ditambahi lagi Bapak Ibu ya. Ditambahi apa? Ditambahi tidak mengikuti seleksi kompetensi PPPK tahap 1, artinya tidak hadir. Tidak mengikuti seleksi CPNS pada tahun anggaran 2024, ini wajib untuk daftar di tahap 2, karena ini diperpanjang sampai 20 Januari Bapak Ibu ya. Teman-teman berharap silahkan mendaftar karena ini juga masih tanggal 16, masih banyak waktu Bapak Ibu ya. Tentunya untuk regulasi P3K itu paruh waktu itu sudah keluar Bapak Ibu ya. Ini berdasarkan keputusan Menteri ya nomor 16 tahun 2025 yang sudah disahkan Ibu Menpan kemarin tanggal 14 ya, 14 Januari 2025. Tentunya yang diktum kedua ini Bapak Ibu bisa perhatikan, pengadaan P3K paruh waktu ini tujuannya apa sih? Ya, tujuannya adalah menyelesaikan tentunya ya penentaan pegawai non ASN. Yang kedua adalah pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah. Yang berikutnya memperjelas status non ASN nih untuk mengisi jabatan ASN. Kemudian peningkatan kualitas. Nah, di sini iya ini Bapak Ibu ini banyak yang bertanya ya Bapak Ibu ya. Karena Prof Nurul beberapa waktu lalu guru nggak ada paruh waktu. Ternyata ini ada Bapak Ibu ya. Pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan pada jabatan. Loh, ini ada Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan. Ini regulasinya sudah resmi. Nah, ini gimana ini ya. Kemudian tenaga kesehatan, ada tenaga teknis, ada pengelola umum operasional, ada operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan yang terakhir adalah penata layanan operasional. Ini masuk ke kriteria tambahan tadi Bapak Ibu ya. Ya, jadi yang keempat, pengadaan paruh waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi yang tidak mendapatkan formasi langsung diarahkan ke P3K paruh waktu. Diktum ke-6, status PPPK paruh waktu itu gimana ya? Juga mendapatkan NIPPPK juga Bapak Ibu ya. Jadi ASN juga meskipun paruh waktu. Seperti itu. Oke, seperti itu dulu informasi dari Kak Furqan. Mudah-mudahan bermanfaat. Intinya saya tune aja di channelnya Kak Furqan. Insya Allah update setiap hari. Salam semangat terus dari Kak Furqan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.